Halo semua, Assalamualaikum. Saya Fidian, welcome to my YouTube channel. Nah, berdasarkan judulnya, di sini saya akan bahas mengenai investasi bagi pemula. So, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu investasi, kemudian apa aja sih jenis instrumen investasi itu. Disclaimer on ya, I'm not a professional investing. Saya juga masih baru belajar sama kayak kalian. Di sini saya cuma mau share sedikit tentang pengetahuan saya dan pengalaman saya mengenai dunia investasi. Karena saya ngerti gimana dilemanya awal mula belajar investasi itu. Nah, dulu tuh taunya investasi ya, investasi saham, main saham. Ternyata setelah saya pelajari lagi tentang ilmu saham, saya cari tahu lebih dalam apa itu investasi, saya baru ngerti ternyata betapa sempitnya pikiran saya mengenai investasi itu. Ternyata ya guys, investasi itu banyak jenisnya loh, bukan cuma saham aja atau di tanah aja atau emas aja, ternyata banyak banget jenisnya ya. Kita mulai dari pengertian investasi. Apa sih sebenarnya investasi itu? Nah, secara umum investasi itu merupakan penanaman modal pada suatu aset dalam jangka panjang untuk memperoleh keuntungan. Kata kuncinya ada 3, yaitu yang pertama penanaman modal, kemudian jangka panjang. Nah, yang ketiga dia untuk memperoleh keuntungan. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu istilah-istilah yang ada dalam investasi. Misalnya kayak investor atau investing, dia itu jangka waktunya long term atau jangka waktu yang panjang. Jadi kita nyimpan uang dalam jangka waktu yang panjang, bisa 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun atau 20 tahun. Kemudian ada yang tipe trader atau trading, dia short term, jadi dia mainnya jangka pendek. Bisa aja misalnya beli pagi ini, siangnya dijual atau sorenya dijual atau besoknya dijual, atau misalnya pagi ini beli murah, besoknya harganya naik, ya dijual besoknya, nunggu harganya tinggi, gitu lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang harus kita ketahui juga itu metode pembelian saham. Metode pembelian saham itu ada 2, bisa di DCA atau dollar cost averaging, bisa juga dengan metode lamsam. Nah, DCA ini bisa bisa dikatakan nyicil. Misalnya bulan ini kita nabung 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan depannya lagi 1 juta. Nah, sampai 1 tahun duit kita ada 12 juta. Itu kayak dicicil per bulannya. Sedangkan kalau lamsam itu dia 12 juta dalam 1 tahun, kan 12 juta nih kalau DCA. Nah, kalau lamsam 12 juta itu dimasukin dalam bulan pertama. Jadi bulan pertama itu langsung 12 beli 12 juta, habis itu ditinggal. Adapun jenis-jenis investasi itu bisa berupa gold atau emas, bisa berupa properti, bisa berupa reksadana, kemudian ada berupa saham, kemudian ada cryptocurrency. Sebenarnya masih banyak lagi jenis investasi yang ada, tapi di sini saya cuma mau bahas yang 5 ini. Nah, yang pertama, investasi emas.
Kalian udah pasti kenal ini, dari nenek moyang kita juga udah tahu investasi emas tuh kayak gimana. Bisa investasi emas fisik ataupun non fisik. Kalau fisik itu kayak emas batang atau perhiasan. Sedangkan kalau non fisik itu bisa berupa tabungan emas. Setahu saya banyak aplikasi lain, tapi saya lebih prefer ke Pegadaian. Lebih gampang kayaknya makainya. Kita cuma kayak nabung biasa. Jadi nabungnya tuh eh, kalau saya nabungnya tiap bulan, jadi nabungnya kurang lebih 500.000 sampai 1 juta per bulan. Tapi setahu saya kalau Pegadaian itu nabung emas di Pegadaian bisa mulai dari 10.000 sampai nggak ada batasnya, terserah mau nabung berapa tiap bulannya. Mau nabung tiap bulan boleh, mau nabung tiap hari boleh, mau nabung tiap minggu juga boleh, terserah dari kalian. Sama kayak menabung biasanya, kayak menabung di bank, sama aja. Tapi bedanya emas sama di bank, kalau emas kan dia mengikuti harga pasar pada saat itu. Misalnya harga emas sekarang kan 860.000 per per 1 gramnya misalnya. Nah, kalau saya masukin duit 500.000, berarti saya cuma saya nggak dapat sampai 1 gram, dapatnya 0,00 sekian. Nah gitu, jadi setiap kali ditambah tiap bulannya 500.000 itu akumulasi lagi jumlah emasnya gitu. Terus investasi yang kedua itu bisa berupa properti. Nah, seperti yang kalian tahu, properti itu bisa berupa rumah ataupun tanah, ataupun lahan yang seperti kebun atau yang lain-lain ya, yang seperti itu, yang klasik lah. Kemudian jenis investasi yang ketiga ya yang ketiga yaitu di saham. Saham itu yang seperti yang kita kenal, saham dari perusahaan, misalnya perusahaan dari BRI, perusahaan BNI, perusahaan Antam, atau perusahaan Honda, perusahaan Indofood, yang seperti itulah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, lanjut lagi, jenis investasi yang keempat yaitu reksadana. Nah, reksadana ini ada 3 macam. Ada yang reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, ada reksadana saham. Ini kalau reksadana pasar uang dia resikonya minimal, tapi returnnya juga sedikit. Terus kalau yang obligasi ini dia yang sedang-sedang aja. Terus kalau yang reksadana saham dia high return tapi high risk juga, resikonya besar tapi returnnya juga lumayan besar. Jadi ya terserah, kalau kalian mau main aman, cuma mau nabung doang, itu sebaiknya di reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang itu naik terus tiap harinya. Cuma itu returnnya dikit. Kalau reksadana saham itu grafiknya dia naik turun, bisa kalau turun tuh bisa turun dalam banget, kalau tinggi ya bisa ke atas banget, untungnya banyak. Tapi ya gitu, high risk high return juga, jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Yang jelas tuh kalau kita investasi tuh butuh disiplin dan butuh kesabaran. Nah, jenis investasi yang kelima, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang cryptocurrency. Cryptocurrency ini dia sistemnya blockchain. Dia kalau di saham saham ya, bukan reksadana saham. Kalau di saham itu dia namanya lot. 1 lot, 2 lot, 3 lot. Kalau di cryptocurrency dia namanya koin. Jadi kayak koin BTC, Bitcoin, koin Ethereum atau ETH, koin Cardano, ada Polkadot, kayak gitu. Nah,
Kalau di saham itu sistemnya dia lot, satu lot, jadi kita harus beli satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah misalnya sekarang kan harganya BRI 3.870 per lembar saham. Jadi kalau kita mau beli satu lot, 3.870 dikali 100 itu sama dengan 387.000, sama dengan satu lot. Jadi kita minimal belinya satu lot harganya 3.870, itu sudah patokan harganya. Sedangkan kalau cryptocurrency itu dia sistemnya koin, dia nggak matok harus beli satu koin segini harganya segini. Jadi karena harganya koin tuh beda-beda, ada yang sampai 500 juta, kayak 500 juta 600 juta kayak Bitcoin. Bitcoin sekarang itu harganya 660 juta per satu koinnya, jadi nggak mungkin kan kita beli satu koin. Jadi misalnya kita punya duit 1 juta, kita deposit 1 juta ke Bitcoin, itu dapatnya 0,000 sekian koin. Jadi kalau misalnya kita beli 1 juta lagi, nambah lagi 1 juta, nambah lagi 1 juta, itu diakumulasi lagi jumlahnya koinnya gitu. Nah kalau cryptocurrency ini dia hampir sama saham, tapi kalau menurut saya sih kripto ini lebih high risk. Dia harganya lebih fluktuatif daripada saham, tapi sama-sama punya ini resiko besar, sama jalurnya beda, cara mainnya juga beda. Cryptocurrency dia kan sistemnya koin, dia kayak seperti koinnya seperti Bitcoin atau Ethereum. Sedangkan kalau di saham dia lebih ke perusahaan misalnya perusahaannya BRI atau perusahaannya Mandiri atau perusahaannya Indofood, perusahaan Unilever, kayak gitu, dia satu perusahaan. Tapi kalau di cryptocurrency dia sistemnya koin. Nah kalau koin tuh lebih bervariatif sih harganya. Kayak Bitcoin itu dia 600 juta, kalau Ethereum ke 45 jutaan, terus kayak Matic itu 20.000 per satu koinnya. Jadi oh iya, satu lagi kelupaan, kalian harus bedakan saham sama reksadana saham, karena itu beda banget. Kalau saham sendiri itu, kalau saham cuma ada satu perusahaan, misalnya perusahaan BRI, Indofood, Unilever, kayak gitu, baik perusahaan dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah sedangkan kalau reksadana saham, kita itu untuk beli reksadana saham itu kita harus perlu namanya sekuritas, yang sekuritas ini yang membantu kita untuk memanage keuangan kita. Jadi kita kayak bank, tapi bank itu di dalamnya ada banyak lagi perusahaan, gak cuma satu. Kalau kayak saham kan cuma satu, BRI aja. Kalau di reksadana saham itu ada banyak perusahaannya, bisa di situ ada BNI, bisa ada CINB atau Astra atau yang lain-lain. Jadi di situ banyak perusahaan. Itu aja sih kalau pemula. Jadi kalau pemula tuh harus tahu dulu arahnya mau kemana, apakah mau menabung yang risikonya besar atau risikonya kecil. Ya dengan syarat itu, risikonya kecil ya returnnya juga kecil, kalau risikonya tinggi ya returnnya juga tinggi gitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar atau boleh DM saya langsung di Instagram @vidian88. Oke, makasih semuanya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu ya. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya corona. Oke, dadah. Bye-bye.